Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat. Oke, langsung saja di sini ada sebuah lock pad ataupun solder pasta ya, pasta solder. Saya mau menjelaskan dan untuk apa sih ini digunakan. Oke, kita akan jelaskan dan apakah aman untuk jangka panjang atau saat digunakan untuk melakukan soldering ya. Di sini tentunya itu ada ya plus minusnya untuk tentunya untuk solder pasta. Ya, ini stok saya masih ada 3. Yang biasanya saya rajin banget ini kalau mengerjakan lampu-lampu, perbaikan lampu jalan ataupun modifikasi lampu-lampu senter ataupun modifikasi lampu biled ataupun proyektor ataupun yang lainnya ya, yang jelas berurusan dengan LED SMD atau LED chip ya, chip LED. Oke, untuk ini penggunaan solder pasta itu menurut saya bagus karena dia mampu bisa dibilang saat kita melakukan penyolderan itu bersih ya, untuk di PCB-nya nggak timbul hitam-hitam, biasanya hitam ya, harus dibersihkan pakai thinner. Untuk ini kurasa nggak terlalu itu ya, cukup dikasih sedikit ini saja kita melakukan penyolderan pada sebuah kit ataupun sebuah rangkaian, itu hasilnya bagus ya. Namun di sini ada poin yang dimana penggunaan ini itu ada minusnya juga ya, ataupun nggak bagusnya di solder kita itu ada pastinya. Jadi untuk penggunaannya itu disarankan menurut saya, ini ya kita ambil saja contoh salah satu PCB. Ini adalah contoh saja, sebagai contoh bahan ini saja edukasi ya. Ini ada suatu PCB, ketika kita langsung menyolder seperti ini itu biasanya susah ya, karena ujung mata soldernya itu hitam. Itu yang pertama. Terus caranya kita emang harus menggunakan, ya nggak harus sih, namun agar lebih bersih nantinya cukup nanti diusap thinner sedikit saja udah pasti kinclong ya, ataupun kinclong. Kita bongkar ya bentar. Untuk cara penggunaannya, kita nggak boleh tusukkan ini ke solder pasta ya, itu saran saya. Karena apa? Ini menjadi korban ya. Nah, ketika dia mata soldernya sudah mengalami luka sedikit saja, itu dia langsung terburai ya, ataupun lukanya itu langsung keluar semua, otomatis ini menjadi minus ya, dimana seharusnya ini mata solder masih kelihatan bagus saja, namun ternyata dia memiliki luka. Kita nggak tahu, setelah dimasukkan otomatis langsung bersih semua. Kotoran-kotoran yang ada di dalam luka seharusnya menjadi penutup, ini malah dia udah terlanjur luka. Jadi disarankan jangan langsung celup ke sana ya. Itu bagi Anda yang ingin mata soldernya agak awet dalam artian lukanya nggak kelihatan ya, biar kita senang-senang saja saat menggunakan. Caranya kita cukup ambil sedikit, entah pakai jari atau apa, itu ditempelan ke sini saja ya. Meskipun tanpa tinol, itu kita dengan mudah melakukan penyolderan pada ini langsung, dia udah langsung bereaksi ya guys. Nah, udah langsung nempel. Hasilnya pun bersih, di tepiannya dia nggak hitam karena dia ada cairannya ataupun pembersihnya di sini. Jadi kalaupun ada debu, dia otomatis langsung lari ke tepi ya, nggak menempel di sekitaran. Contoh di sini ya, kita solder saja di sini. Itu biasanya langsung hitam ya, hitam-hitamnya itu keluar. Nah, ya
Ini perbedaannya ya, kita lihat kan. Ini untuk lihat ya. Yang ini tanpa load pad ataupun tanpa solder pasta. Yang ini pakai solder pasta. Ini hasilnya berbeda banget. Dari tingkat perekatan itu berbeda. Ini kurang rekat, kurang rapi. Yang ini udah pasti rekat dan rapi, bersih juga ya. Ini hasilnya ya, perbedaannya antara kedua ini sama-sama tidak menggunakan tinol. Apalagi menggunakan tinol otomatis ini jauh lebih kotor ya. Nah, di tepiannya udah terlihat banget ya. Yang ini pakai pasta solder. Oke, untuk penggunaan disarankan jangan dicelupkan ke sini ya. Itu beresiko banget, mata solder Anda akan patah nih. Lukanya langsung terlihat, otomatis kekuatannya kurang. Ya, memang mungkin udah waktunya, namun disarankan jangan kecelup ya sering, karena bagaimanapun benda panas dimasukkan ke dalam air, dia akan mengalami istilahnya suhu kejut ataupun mengalami perubahan suhu di mata solder itu secara drastis. Dia seakan-akan ketika kita sedang panasan, kita langsung minum es dengan es dingin ya, otomatis yang dingin-dingin, otomatis kepala kita akan menjadi sakit ataupun sakit kepala ya. Seperti itu penjelasannya, sederhana. Sayangi mata solder Anda yang jelas. Namun yang penting jangan kena plastik. Disarankan ya jangan kena plastik. Kalaupun kotor jangan dikerik ataupun diamplas, bahkan sampai yang aneh-aneh ya. Mentok kalau pengen bersihkan mata solder pakai pasta solder bisa, namun ya itu tadi cepet banget korosi nih. Jadi caranya kita bisa gunakan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa pakai cara ini, namun kita nggak boleh celupkan. Cukup ambil sedikit, contoh taruh di atas kardus ya, di atas kardus sedikit saja, kita tinggal usap-usap. Oke ya guys, ini cara yang sederhana, hasilnya kilap. Jangan main celup ya, otomatis karena lapisan pelindung itu hanya di bagian ujung saja, bagian pangkal dia hanya seperti apa ya, bisa dibilang kristal ataupun apa, cor, seperti cor. Dia hanya dilapisin yang di bagian ujung saja. Jadi untuk pengen awet itu jangan dimasukkan atau dicelupkan. Kalaupun dicelupkan hanya ujungnya saja ya, ujung sedikit saja, jangan sampai masuk semua. Separuh ujung maksimal, separuh ujung yang runcing itu separuh ujung. Nah gitu saja, itu mentok, jangan sampai ke dalam ya, itu pun masih kurang bagus. Kalau cara ini juga sebenarnya kurang bagus karena dia akan kaget mata soldernya. Ketika dia panas dia langsung didinginkan mendadak. Lebih baik emang kalau emang perlu ya mungkin terpaksa pakai cara ini dikit terus langsung dipancing pakai tinol ya. Kita coba. Oke, karena kita pakai tangan satu ya agak susah pegang kamera sama pegang tinol. Satu pegang solder. Oke, ini setelah kita usap-usap dikit langsung kasih tinol, hasilnya beda ya, lebih bagus. Memang sih ada kotorannya, namun kurasa nggak terlalu berpengaruh. Kita bisa buang kotorannya itu pakai ini, pelan-pelan kan, pelan saja ya, jangan terlalu digosok kencang karena lapisan pelindungnya otomatis akan terkelupas. Oke, begitu saja informasi sederhana dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dari awal video sampai akhir video tanpa jeda ya. Saya sangat menghargai Anda dan di sini saya berbagi tentunya dengan tujuan agar alat Anda, unit Anda ataupun perangkat yang Anda gunakan itu jauh lebih awet lagi, dan semoga kalian semua dilancarkan dalam rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari saya.
sampai bertemu lagi di video berikutnya, tentunya dengan informasi yang lebih baik lagi, lebih bagus, dan tentunya bisa bermanfaat untuk Anda untuk bekerja ataupun keseharian Anda. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.